Ayo bangun, Kak. Kak, bangun. Ada apa sih, Dek? Ayo Kamu kita ini sekolah minggu. Pagi-pagi gini udah berisik. Ganggu tahu? Gereja kita kan ngadain sekolah minggu. Lah, tapi kan kita lagi nggak bisa ke gereja, Dek. Nah, karena kita nggak bisa ke gereja untuk sementara waktu, Gereja Baptis Bethlehem ngadain sekolah minggu online dari kelas asuhan sampai lansia. Oh, ada sekolah minggu online. Terus kita di mana nontonnya? Kita bisa nonton di channel YouTube Gereja Baptis Bethlehem jam 8 pagi. Wah, kalaupun kita nggak bisa ke gereja, nggak menjadi halangan ya untuk kita bisa bersekolah minggu. Oke deh kalau gitu, kakak mandi dulu ya. Oke deh, Kak. Nah, teman-teman semua, ayo kita bertumbuh bersama dalam sekolah minggu online. Ditunggu ya. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan saya Koko Ivan, oke? Nah, sekarang kita mau belajar pelajaran ketiga. Sebelumnya, kita doa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus dalam sorga, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan. Segera kami akan memulai pelajaran sekolah minggu ini. Tolong kami supaya kami bisa mengerti maksud firman-Mu ini apa. Tolong kami juga supaya kami bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau belajar pelajaran yang ketiga ya. Pelajaran ketiga itu judulnya adalah orang yang percaya Yesus harus dibaptiskan. Nah, dari judulnya sendiri ini, menurut teman-teman ada pertanyaan nggak? Ini katanya nih ya, orang yang percaya Yesus harus dibaptiskan. Harus, artinya wajib. Waduh, mau nggak mau harus. Ya, mau nggak mau harus mau. Diwajibkan, dibaptis. Ya, nah menurut kalian kenapa sih? Apakah judul ini salah? Harus loh, orang yang percaya Yesus harus dibaptiskan. Salah nggak? Belum tahu kan jawabannya? Oke, nanti kita belajar ya dari sini ya. Sekarang Koko mau nanya dulu nih. Pembaptisan itu menyelamatkan tidak? Coba ayo. Jalan masuk ke surga itu harus dibaptis atau ada jalan lain? Ya, coba ayo apa? Nah, jawabannya baptisan itu tidak menyelamatkan ya. Jalan satu-satunya untuk masuk ke surga adalah percaya sama Tuhan Yesus. Siapa yang bilang? Alkitab yang bilang. Kita buka yuk Kisah Rasul 16 ayat 31. Nah, Kisah Rasul 16 ayat 31. Di sini dibilang, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Di sini bilang, percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi bukan dibaptislah maka engkau akan selamat. Enggak, tulisannya enggak gitu ya. Di ayat 31 ini dibilang, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya, ini baru satu ayat. Ada lagi ayat yang terkenal nih. Kita buka yuk. Yohanes 3 ayat 16. Oke. Teman-teman udah ketemu? Yohanes 3 ayat 16. Kita lihat ya. Nah, Yohanes 3 ayat 16. Di sini dibilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini dibilang, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan ditulis setiap orang yang dibaptis, enggak. Di sini dibilang setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sekarang balik lagi ke judul kita hari ini.
Kalau memang baptisan tidak menyelamatkan, kok harus sih? Kok wajib? Kok mau nggak mau harus mau sih? Kenapa coba ya? Nah, jawabannya ada di Matius 28 ayat 19. Ya, itu perintah agung seperti kita sering dengar ya. Nah, yuk teman-teman udah ketemu? Matius 28 ayat 19. Di sini dibilang, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, jadi jawabannya di sini teman-teman. Kenapa sih harus dibaptis? Karena apa coba? Ya 19 dibilang Tuhan sendiri yang bilang, ya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, di sini dibilang, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, jadi di sini kenapa sih orang percaya Yesus wajib dibaptiskan atau harus dibaptiskan? Karena Tuhan sendiri yang bilang, Tuhan sendiri yang nyuruh, ya. Tuhan sendiri yang memberikan perintah. Nah, sekarang kita kan sebagai anak-anak Tuhan nih, ceritanya kan orang yang percaya sama Tuhan Yesus, berarti kan kita harus ngikutin apa yang Tuhan yang mau kan, biar Tuhan senang. Nah, ya. Jadi di sini berarti judulnya benar ya. Orang yang percaya Yesus harus dibaptiskan, berarti benar. Kenapa ada ayatnya di Matius tadi ya, 28 ayat 19 di situ. Nah, sekarang kita lihat tuh, kita mau bahas tentang baptisan ya. Baptisan tuh apa sih? Ya, baptisan itu kalau dari yang Koko udah baca-baca dari buku sini, baptisan itu menggambarkan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Nah, maksudnya apa sih? Ya, menggambarkan kematian, maksudnya apa? Penguburan dan kebangkitan Kristus. Kan dibaptis loh, kok jadi kematian sih, maksudnya apa ya? Nah, sebelumnya kita lihat dulu yuk Roma 10 ayat 9 sampai 10. Kita lihat yuk Roma 10 ayat 9 sampai 10 ya. Nah, Roma 10 ayat 9 sampai 10. Di sini dibilang, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, di sini tuh maksudnya apa sih? Kita lihat tuh, teman-teman pernah lihat nggak baptisan di gereja kita? Kayak gimana tuh prosesnya? Pernah lihat? Kalau dari Koko yang pernah lihat nih ya, Koko ya, bahkan Koko juga udah pernah dibaptis. Waktu itu sebelum Koko dibaptis, dari Kokonya sendiri harus punya kepercayaan, percaya sama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat Koko. Dari situ dulu. Dan ini ingat, harus dari diri sendiri ya, bukan dari suruhan orang lain. Apakah mungkin mama papa nyuruh dibaptis kayak gitu? Enggak bisa. Ini harus dari diri sendiri ya. Dari diri sendiri dulu, mengaku Tuhan adalah juru selamat kita. Udah gitu pasti nih ada keinginan untuk segera dibaptis. Nah, kalau di gereja kita, di gereja Bait Lahim, ketika kamu udah punya keinginan untuk dibaptis, biasanya tinggal ngomong aja sama pendeta, Pak Pendeta, saya mau dibaptis. Nah, nanti pasti pendeta kita pasti mengarahkan supaya kita tuh masuk ke kelas baptisan ya. Jadi nggak langsung dibaptis. Ketika kamu udah ngomong sama pendeta, Pak saya mau dibaptis, nggak langsung dibaptis, tapi belajar dulu ya, belajar dulu di kelas baptisan. Nah, udah belajar, lalu tiba nih saatnya baptisan. Nah, pada saat waktu dibaptis kan pendeta udah berdiri di kolam baptisan di gereja kita ya, ibaratnya gitu ya. Nah, pendetanya udah berdiri, terus kan dipanggil nih. Misalnya Koko nih datang ya,
pendetanya di sini, datang nih Koko di sini. Nah, nggak langsung dibaptisin, nggak. Ditanya dulu, saudara Ivan, biasanya gitu kan, apakah engkau percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, di sini nih, sama di ayat yang tadi nih, ya di ayat yang tadi Roma 9 ayat Roma 10 ayat 9. Di sini nih, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, di sini baptisan ini salah satunya juga sebagai salah satu sarana untuk kita mengungkapkan kepercayaan kita kepada seluruh jemaat, ya, mengungkapkan bahwa saya percaya sama Tuhan, ya. Di situ ngomong di mimbar, bukan di di kolam baptisan itu pada saat kebaktian kedua, biasanya begitu, ya. Nah, di sini salah satunya itu baptisan itu penting juga karena apa? Karena pada saat mau dibaptis kamu tuh jadi sekalian kesaksian bahwa kamu atau saya percaya sama Tuhan Yesus. Nah, di situ ya. Terus biasanya juga tuh pas udah gitu pendeta juga bilang, saudara Ivan, apakah kamu percaya bahwa kamu akan masuk surga setelah mati? Ya, saya percaya. Nah, biasanya udah gitu pendeta pasti, ya, saya akan membaptiskan kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dibaptiskan nih, misalnya dibenamkan, terus dibangkitkan lagi. Nah, udah itu beres kan baptisannya ya. Nah, di situ kita bisa lihat di sini yang tadi ya. Baptisan ini juga di gereja kita bukan bisa sekalian juga dipakai sebagai sarana untuk mengakui kepercayaan kita terhadap orang lain ya. Nah, terus kita lihat yuk di sini. Tadi kan Koko bilang baptisan itu menggambarkan kematian. Maksudnya gimana sih menggambarkan kematian? Nah, kita lihat ya. Seperti orang berdosa yang menerima Tuhan, ia mati terhadap dosa. Maksudnya gimana sih? Kita lihat tuh Roma 6 ayat 11. Kita lihat Roma 6 ayat 11. Di sini dibilang, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, jadi maksudnya kematian tuh di situ ya. Kan kita semua tuh orang-orang udah berdosa ya. Upah dosa tuh apa? Teman-teman, tahu nggak? Upah dosa itu maut ya. Kalau Tuhan Yesus nggak mati di kayu salib, kita semua mati tuh nggak masuk surga, nggak bisa masuk surga. Kita maut semua, mati, masuk neraka. Nah, untung Tuhan Yesus kita baik ya, mengasihi kita. Makanya Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus kita. Nah, di sini jadi maksudnya tuh mati terhadap dosa tuh gimana? Kita orang yang udah orang berdosa ini mengaku bahwa kita tuh orang berdosa. Kita nggak bisa masuk surga kalau nggak percaya Tuhan, ya. Nah, itu sebagai kayak simbol aja tuh si baptisan itu tuh, ya kan. Jadi baptisan tuh pas dibenamkan maksudnya tuh mati terhadap dosa. Nah, pas diangkat dari air, nah itu maksudnya tuh kayak hidup yang baru, ya, dibangkitkan kepada kehidupan yang baru. Kita lihat yuk Kolose 2 ayat 12. Kita lihat Kolose 2 ayat 12. Nah, di sini dibilang, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Nah, di sini ya. Jadi kita tuh kayak turut dibangkitkan juga oleh kepercayaan kita, ya, karena Tuhan Yesus juga udah bangkit kan, ya, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Nah, di situ. Jadi baptisan itu sekali lagi diulangnya, pas lagi dibenamkan itu maksudnya dibenamkan mati terhadap dosa, maksudnya begitu. Terus udah diangkat nih dari air, ya kan, jadi hidup yang baru. Nah, gitu ya. Untuk meyakinkan kita lagi, kita lihat Roma 6 ayat 4. Kita lihat yuk Roma 6 ayat 4. Di sini dibilang, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati
oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Di sini ya. Jadi udah jelas ya, tadi baptisan itu kita yang orang berdosa nih mati, sama-sama mati atas dosa kita, terus dibangkitkan lagi, beroleh hidup yang baru. Maksudnya apa? Kita yang udah percaya sama Tuhan dan dibaptiskan tuh, kita harus hidup jadi manusia baru yang bertobat, yang tidak melakukan dosa-dosa yang lama ya. Nah, sekarang kita lihat yuk. Ada urutan yang ada urutan-urutannya di Alkitab nih. Di Alkitab biasanya ya terjadi tuh ya urutannya tuh. Pertama tuh seseorang itu percaya dulu sama Tuhan, baru dia dibaptis. Jadi nggak ada tuh orang yang nggak percaya tiba-tiba mau dibaptis, nggak ada di Alkitab. Kalau nggak percaya kita lihat tuh contoh nih di Kisah Rasul 2 ayat 41. Kita lihat Kisah Rasul 2 Kisah Rasul 2 ayat 41. Nah, di sini ya dibilang orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Nah, di sini apa urutannya? Orang-orang yang menerima perkataannya itu. Nah, orang-orangnya menerima Injil, ya, menerima cerita tentang Tuhan Yesus, udah terima dulu nih, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, baru memberi diri dibaptis. Contoh pertama, ya. Yang kedua, di sini kita lihat lagi di Kisah Rasul 16. Ya, kita lihat ya, Kisah Rasul 16 ayat 14. Nah, di sini ya, bilang seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ayat 15 nih. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan sisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Jadi di sini tuh lihat di ayat 14, Tuhan membuka hati Lydia. Ya, Tuhan membuka hatinya Lydia untuk menerima apa yang dikatakan oleh Paulus, menerima Injil, menerima bahwa Tuhan itu adalah juru selamatnya. Ketika si Lydia ini udah menerima, dia memberi diri dibaptis. Ya, itu contoh yang kedua yang mau tahu ya. Nah, sekarang kita lihat ya di sini di Kisah Rasul 8 nih. Kita buka yuk Kisah Rasul 8. Kisah Rasul 8 ini juga ada contohnya lagi. Ya, contohnya ada urutannya lagi. Kita lihat di Kisah Rasul 8 ayat 26 tuh ya. Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Di sini dibilang cerita sida-sida dari tanah Ethiopia ya. Sida-sida dari tanah Ethiopia, dia tuh lagi belajar nih di dalam keretanya. Lagi belajar, terus tiba-tiba ada Filipus datang dan dia mengajar ya. Terus kita lihat tuh ayat 36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Nah, di sini dari 3 contoh ini kita bisa dapat kesimpulan apa? Ya, kita dapat kesimpulan biasanya seorang yang baru percaya sama Tuhan, yang benar-benar percaya nih, benar-benar dibuka hatinya oleh Tuhan, timbul keinginan untuk dibaptis langsung. Contoh yang tadi di sida-sida yang dari Ethiopia ini, habis diajarin sama Filipus, tiba-tiba melihat ada air. Filipus, saya mau dong dibaptis, langsung pengen dibaptis. Nah, di situ ya. Di sini biasanya begitu urutannya. Percaya dulu. Satu tuh orang percaya dulu sama Tuhan. Kedua langsung memberi diri dibaptis ya. Nah, sekarang pertanyaannya nih, teman-teman, apakah teman-teman udah percaya sama Tuhan belum? Terus udah dibaptis belum? Nah, pertanyaannya ya. Nah, di sini aku tidak memaksa, karena
memang nggak bisa kok memaksa. Di sini juga dibilang kan Tuhan membuka hati, biar Tuhan yang membuka hati teman-teman. Kalau memang mungkin saat ini udah percaya tapi masih aduh kayaknya belum dulu deh kok, belum nggak mau dulu dah dibaptis, ya nggak apa-apa, nanti biar Tuhan yang buka hati teman-temannya. Itu kenapa? Karena memang harus dari diri sendiri sih keinginan untuk dibaptisnya itu ya. Jadi ya ini sih Koko cuma menganjurkan saja, kalau teman-teman udah percaya sama Tuhan Yesus dan udah mantep datang ke pendeta, Pak saya mau dibaptis gitu ya. Nah di sini belajarnya gitu ya, pelajaran kita hari ini tentang baptisan seperti itu. Nah, oh ya, pelajaran hari ini dari Koko sih sudah cuma segitu saja ya. Cuman Koko mau mau menekankan ada tiga poin penting di sini dalam pelajaran hari ini ya. Nah, Koko pengen ya teman-teman bisa memahami ya bahwa alasan orang dibaptis adalah karena iman kepada Yesus. Jadi bukan karena ikut-ikutan kayak gitu, nggak bisa kayak gitu ya, ikut-ikutan. Aduh teman saya pada maju nih misalnya gitu, saya juga maju nah itu nggak bisa kayak gitu. Nggak, itu kayak nggak pas lah menurut Koko ya. Ini harus dari diri sendiri dan karena imannya kepada Yesus, iman kalian bahwa mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatnya ya, baru memberi diri ke baptis ya. Jadi satu ya, nggak bisa oleh suruhan orang lain, nggak bisa ikut-ikutan, nggak bisa ya, harus dari diri sendiri, Tuhan yang membuka hati. Nah tujuan yang kedua sekarang Koko pengen teman-teman nih ya tahu nih ya bahwa baptisan itu ketika teman-teman mau memberi diri dibaptis itu artinya apa? Teman-teman taat sama Tuhan Yesus seperti yang tadi yang di Matius 28 itu ya, yang perintah agung. Kan Tuhan pengen tadi bilang, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah di situ ketika teman-teman memberi diri baptis ya berarti teman-teman udah taat. Itu bagus, ikutin perintah Tuhan ya. Nah sekarang pertanyaannya gini, nah orang yang percaya Yesus harus dibaptiskan ya, harus. Tapi kalau misalnya ada suatu kondisi tidak memungkinkan untuk dibaptiskan, gimana dong kok? Boleh nggak tuh? Misalnya ada orang yang sekarat nih, orang yang pas lagi sehat-sehatnya, dulunya dia nggak percaya sama Tuhan, nggak mau dibaptis. Tapi ketika udah mau sekarat, udah mau meninggal misalnya itu, ya tiba-tiba dia percaya sama Tuhan Yesus. Apakah nggak apa-apa nih kok kalau nggak sempat dibaptis? Ya nggak apa-apa. Nggak. Kenapa? Karena baptisan itu tidak menyelamatkan. Kembali lagi ya, yang jalan satu-satunya untuk ke surga itu adalah percaya sama Tuhan Yesus. Yang penting percaya sama Tuhan Yesusnya aja dulu ya. Kalau kalian memungkinkan untuk dibaptis, nah dibaptis baru. Tapi kalau tidak memungkinkan ya udah, nggak usah dipaksa, nggak usah sampai stres. Kalau nggak dibaptis nanti gimana gitu. Enggak, Tuhan tahulah hati kita kayak gimana ya. Kalau memang benar Tuhan kita udah menerima sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan juga pasti tahulah, Tuhan menerima kok ya, menerima kepercayaan kita gitu ya. Jadi kalau memang memungkinkan dibaptis, kalau lagi sehat dibaptis, jangan nunggu sampai sekarat dulu baru saya pengen dibaptis tapi nggak bisa, nanti nyesal lagi ya. Nah gitu ya. Jadi yang kedua tuh balik lagi, kalau kita memberi diri dibaptis itu kita udah taat sama Tuhan Yesus ya. Itu teman-teman harus tahu, itu taat itu adalah ketaatan yang penting atas iman kita kepada Yesus ya. Nah yang ketiga nih ya, seperti yang tadi Koko tadi bilang, nanyain apakah teman-teman udah ada keinginan belum untuk dibaptis. Nah di sini sih Koko berharap kalau teman-teman udah percaya sama Tuhan Yesus, udah mantep nih, gak usah malu
datang aja langsung ke pendeta, ya. Pendeta, saya udah percaya, saya percaya sama Tuhan Yesus, saya pengen dibaptis. Maju aja, nggak usah malu. Kenapa harus malu, ya? Oke. Nah, di sini pelajaran kita cukup sekian. Oh ya, di sini ada ayat hafalannya. Di sini ayat hafalannya tuh di Kisah Rasul 19 ayat 5. Dibilang, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Nah, di sini. Oke, di sini ayat hafalannya, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ini untuk perenungan kita semua, ya. Meskipun Koko sudah dibaptis, tapi Indo tetap Koko masih renungin. Kenapa? Karena kalau orang udah dibaptis juga bukan berarti udah lepas dari dosa, enggak. Masih tetap juga Koko masih ada pergumulan-pergumulan juga untuk bertobat, untuk menghindari dosa, tetap ada. Tapi berjuang gitu sama-sama, ya. Oke, dari Koko sudah sekian. Mari kita berdoa, ya. Tuhan Yesus dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu, Tuhan. Dari awal sekolah minggu ini hingga akhirnya, Tuhan tolong kami supaya kami bisa punya kerendahan hati dan juga mau dibentuk oleh-Mu. Dan juga ketika kami udah punya kepercayaan kepada Tuhan, tolong kami supaya kami tidak malu mengaku untuk di depan umum, untuk juga mau memberi diri untuk dibaptis juga, Tuhan. Tolong kami juga, Tuhan, supaya kami bisa hidup menyenangkan-Mu saja, tidak menjadi batu sandungan juga untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.